Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, sejak dimulainya peperangan oleh pihak Israel, di mana mereka melakukan penyerangan terhadap fasilitas nuklir Iran, maka Iran juga melakukan serangan balasan yang sangat mengejutkan di mata dunia. Bahkan selama ini tidak pernah kita bayangkan begitu dahsyat serangan dari Iran. Mengapa? Karena sejak peperangan antara Israel dan Palestina terjadi, yang kita saksikan adalah dua kekuatan yang sangat tidak seimbang. Jika kita gambarkan antara langit dan bumi, para pejuang Palestina menggunakan senjata ala kadarnya, sedangkan tentara Zionis menggunakan senjata yang sangat canggih. Bahkan yang menjadi sorotan dari kekuatan Israel adalah sistem pertahanan udara yang biasa kita kenal dengan istilah Iron Dome. Dengan kekuatan Iron Dome inilah, dulu seolah-olah Israel tak bisa tersentuh oleh senjata manapun, tidak pernah tersentuh oleh musuh. Karena begitu ada serangan datang, secara otomatis Iron Dome mampu mendeteksinya dengan baik dan meledakkan senjata lawan di udara, teman-teman. Maka Iron Dome ini diklaim sebagai pertahanan udara milik Israel yang sangat kuat. Bahkan dulu dianggap tidak ada tandingannya di dunia ini. Namun anomali terjadi saat Israel berhadapan dengan Iran yang memiliki persenjataan super canggih, sehingga Iron Dome yang dulunya dianggap pagar gaib bagi Israel jebol seketika. Dan lolosnya rudal-rudal Iran ini membuat kota-kota dan tempat-tempat strategis milik Israel porak-poranda, hancur lebur. Nah, ini membuat kita penasaran seperti apakah karakter rudal-rudal milik Iran ini, teman-teman. Jadi perlu diketahui, teman-teman, bahwa rudal-rudal yang diluncurkan dari Iran ternyata bukan rudal biasa seperti milik Hamas sebelumnya yang mudah dicegat oleh Iron Dome. Rudal milik Iran ini ternyata memiliki teknologi yang sangat canggih, dan mereka masing-masing memiliki nama. Karena waktu memproduksinya juga tidak sama, kemudian uji cobanya juga tidak sama, sehingga daya ledaknya juga tidak sama. Nah, setidaknya ada 7 rudal milik Iran yang beberapa waktu yang lalu digunakan untuk menggempur Israel. Kira-kira rudal apakah, teman-teman, yang digunakan oleh Iran tersebut? Yang pertama, ada rudal GARD atau Ghadr. Rudal ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2005 silam, teman-teman. Dan rudal ini bagian dari varian yang disempurnakan dari rudal balistik jarak menengah, yaitu Shahab 3, yang telah digunakan oleh pasukan militer Iran sejak tahun 2003 silam. Rudal GARD atau rudal Ghadr memiliki panjang antara 15,86 sampai 16,58 meter dan memiliki diameter rangkau pesawat 125 meter dengan berat keseluruhan antara 15 sampai 17,5 ton. Ini lebih panjang daripada Shahab 3 sebelumnya dengan mengkombinasikan tangki bahan bakar dan oksidator yang direnggangkan. Juga membawa tambahan 1.300 sampai 1.500 kg propelan yang memungkinkan mesinnya beroperasi selama lebih dari 10 detik. Roket ini memiliki 2 tahap. Tahap pertama berbahan bakar cair dan tahap kedua berbahan bakar padat. Roket ini juga diproduksi dengan 3 jenis. Jenis pertama yaitu GARD S atau Ghadr S dengan jangkauan 1.350 km. Kemudian yang kedua GARD H atau Ghadr H dengan jangkauan 1.650 km. Dan yang ketiga GARD F atau Ghadr F dengan jangkauan 1.950 km. Rudal GARD atau rudal Ghadr memiliki hulu ledak yang didesain ulang seperti botol bayi yang meningkatkan aerodinamika dan presisi. Hulu ledak ini dipadukan dengan sistem pemandu yang lebih canggih. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada rudal EMAD, yaitu versi GARD
yang disempurnakan dan dengan akurasi dan pemandu yang ditingkatkan. Rudal ini mulai diuji pada tahun 2015 silam. Rudal EMAD ditenagai oleh bahan bakar cair yang memiliki panjang 15,5 meter, kemudian memiliki massa 1.750 kg dan jangkauan 1.700 km. Rudal ini memiliki hulu ledak yang dapat bermanuver dengan desain baru dan terdapat sirip di dasarnya. Dengan sirip ini sangat mungkin diarahkan ke sasaran setelah memasuki kembali atmosfer. Rudal ini merupakan rudal berpemandu presisi pertama milik Iran, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ada rudal Fatah 1. Ini adalah rudal hipersonik yang diresmikan pada Juni 2024 silam. Rudal ini diberi nama Fatah yang artinya pembuka, teman-teman. Rudal ini merupakan roket 2 tahap berpemandu presisi yang ditenagai dengan bahan bakar padat. Dan rudal ini tergolong rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan 1.400 km. Kecepatan maksimalnya adalah 16.000 sampai 18.500 km per jam dan bisa digerakkan ke arah manapun, sehingga bisa bermanuver ke segala arah, baik di dalam maupun di luar atmosfer bumi. Dengan begitu, rudal Fatah 1 ini bisa kebal terhadap ancaman sistem anti rudal yang sewaktu-waktu menghadang. Fitur utama rudal canggih ini meliputi mesin roket canggih, kemudian material yang tahan terhadap suhu tinggi, dan sistem pemandu yang kompleks. Nah, kemudian yang keempat, ada rudal Fatah 2, teman-teman, yaitu penyempurnaan dari rudal Fatah 1 yang memiliki hulu ledak dengan desain yang berbeda dan dengan pendorong bahan bakar padat yang membawa hulu ledak luncur. Rudal Fatah 2 ini memiliki jangkauan 1.400 km. Rudal ini memiliki panjang sekitar 12 meter dan memiliki berat hingga 4.100 kg. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Kemudian yang kelima, ada rudal Khaibar Shehan. Ini merupakan rudal balistik yang memiliki hulu ledak ganda. Rudal ini menggunakan hulu ledak yang dapat bermanuver dan mampu menyesuaikan lintasan yang turun, kemudian mempertahankan arah hingga menghantam objek. Selain itu, rudal Khaibar ini juga mengirimkan beberapa muatan berdaya ledak tinggi dan sangat merusak, teman-teman. Saking canggihnya, sirene Israel dilaporkan berbunyi setelah rudal tersebut mengenai sasaran secara langsung, sehingga penduduk di wilayah tersebut menjadi kacau. Ini kelebihan rudal Khaibar. Kemudian yang keenam, ada rudal Qasim Basir. Ini adalah rudal balistik terbaru milik Iran. Rudal ini berbahan bakar padat dengan jangkauan 1.200 km. Rudal Qasim Basir dikembangkan sebagai versi terbaru dari rudal balistik Martyr Haj Qasim. Rudal ini dilengkapi dengan sistem pemandu pencitraan termal yang bisa meningkatkan presisinya dan tahan terhadap peperangan elektronik. Rudal Qasim sudah mengalami modifikasi yang sangat luar biasa pada desain hulu ledaknya, sehingga bisa bermanuver lebih efektif dan bisa menghindari sistem pertahanan rudal. Dan rudal inilah yang lolos dari Iron Dome milik Israel. Kemudian yang ketujuh, ada rudal Sijil atau rudal Sajil. Rudal ini diuji coba pertama kali pada tahun 2008 silam, teman-teman. Sijil yang artinya tanah liat yang dipanggang. Rudal ini adalah rudal jarak menengah yang menggunakan bahan bakar padat. Keunggulan dari rudal ini adalah segi persiapan peluncuran yang memerlukan waktu lebih singkat. Salah satu jenis rudal Sijil adalah Sijil 2 yang memiliki jangkauan menengah sekitar 2.000 km dengan membawa muatan hulu ledak seberat 750 kg. Nah, itulah rudal-rudal yang diluncurkan oleh Iran ke Israel yang selama ini belum pernah kita ketahui, baik jenisnya maupun namanya. Nah, sekarang baru kita ketahui setelah
rudal-rudal itu diluncurkan ke Israel. Dan mungkin masih banyak rudal-rudal yang masih disembunyikan oleh pihak Iran dan mungkin akan dikeluarkan pada waktu tertentu atau dalam kondisi tertentu. Karena bagaimanapun juga, lawan Iran terberat bukanlah Israel, melainkan Amerika. Karena yang membackingi Israel adalah Amerika. Nah, bagi teman-teman sekalian yang sudah mengetahui nama-nama rudal Iran, selain yang saya sebutkan, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.